الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم
alla tusyriku bihi syai'an ila qawlih wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayah. Antum insyaallah ta'ala tahfazun ila hadzal hadd. Ya. Dihafal sedikit demi sedikit sampai kepada perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan secara ringkas tentang asal penulisan dari kitab Tauhid ini. Bahwa kitab ini beliau tulis rahimahullah disebabkan karena hajah yang sangat dibutuhkan di saat beliau melihat kenyataan dan kondisi yang ada di kalangan kaum muslimin yang jahil tentang agamanya, yang tidak mengerti tentang hakikat dan cara-cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan mereka adalah pengakuan muslimin, tapi ibadah mereka ibadatul musyrikin. Maka beliau pun mengarang kitab ini, Kitab Tauhid. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, Kitab Tauhid. Telah kita jelaskan makna at-tauhid, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu jadi wahid, satu. Dan para ulama membagi tauhid tersebut menjadi 3 bagian. Walaupun sebelumnya yang masyhur dari sebagian para ulama, mereka membagi tauhid menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan tauhid al-ma'rifati wal itsbat. Tauhidul ma'rifah, tauhidul itsbat. Tauhid pengenalan dan penetapan. Dan tauhid pengenalan dan penetapan inilah di dalamnya terkandung 2 macam tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah. Demikian pula tauhid al-asma wa sifat. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua disebut dengan tauhid al-iradi at-talabi, atau tauhidul irada wat talab. Tauhid yang diinginkan dan yang dituntut. Yang dengan tauhid tersebut membedakan antara musyrikin wal muslimin. Membedakan antara ahlu tauhid wa ahlu syirk wal kufur. Yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhidul iradah wa talab. Namun setelah berkembangnya zaman dan munculnya dari kalangan kaum muslimin, dari kubu kaum muslimin itu sendiri, berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ekstrim dalam penyimpangannya dan ada yang lebih rendah daripada itu. Maka para ulama melihat perlunya untuk dijadikan sebagai poin tersendiri
dalam rangka tanbih wa tadhkirul ummah, dan menerangkan kepada umat tentang perkara yang sangat penting dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga istaqarra amru ahli sunnah, telah menjadi ketetapan para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka membagi tauhid tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala fi af'alihi. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala pada perbuatan Allah. Ya. Tentang perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal mencipta, menguasai, memberikan rezeki, mengurus makhluk, dan selainnya dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ini berkenan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal. Satu-satunya yang menciptakan adalah Allah. Satu-satunya yang memberikan rezeki. Satu-satunya yang mentadbir, mengurus. Satu-satunya yang merajai. Dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah. Dan sebagaimana antum ketahui bahwa tauhidur rububiyah tidak satupun dari kalangan ahlul millah yang mengingkari tauhid ini. Nah, ya, dari kalangan musyrikin mereka menetapkan tauhid ini. Jadi banyak dari kalangan al-kuffar, orang-orang yang kafir, kecuali mereka dari kalangan malahidah, mulhidin, yang meniadakan pencipta. Naam, mereka itu yang menafikan. Ya, yang mengingkari adanya ilah, dari kalangan komunis dan yang semisal mereka. Jadi tauhidul rububiyah ini tauhid yang membedakan antara ahlu mutsbitil ilahiyah wa ghairuha. Membedakan antara orang-orang yang menetapkan ataukah kelompok yang menetapkan adanya pencipta dan selainnya. Nah, dan terkadang juga di antara mereka ada yang mengingkari tauhidur rububiyah, dari yang menetapkan adanya pencipta. Seperti dari kalangan Majus, yang disebut juga dengan kelompok apa, ikhwan? Zoroaster, ya. Dan yang semisalnya. Ya. Yang menetapkan pencipta itu lebih dari satu. Pencipta itu lebih dari satu. Ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan kejahatan. Namun mereka pun menyatakan bahwa yang menciptakan kebaikan itu lebih kuat daripada pencipta kejahatan. Pencipta kejahatan ini kalah sama pencipta kebaikan. Yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Tauhidul uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala fi af'alil ibad. Berkenaan tentang perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Yang berkenaan tentang ibadah mereka, ikhlas mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Mencakup berbagai macam, segala macam jenis ibadah. At-tawakkul, wan-nadhr, wal-khasyah, war-raghbah, war-rahbah, al-khawf, war-raja' wa ghairuha min anwa'i al-ibadat. Dan tauhid inilah yang membedakan antara
ahlul millatil islamiyah wa ahlul kufr wasyirk. Membedakan antara muslimin dan kuffar wal musyrikin. Dan inilah yang dikehendaki. Dan tauhid inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak umat ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka seru adalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Dan jauhilah taghut. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan kami wahyukan kepada mereka untuk menyatakan la ilaha illallah ana fa'budun. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka dakwahkan, yaitu tauhid al-uluhiyah. Nah, maka hendaklah kaum muslimin memahami bahwa sesungguhnya yang memasukkan mereka ke dalam Islam, yang membedakan mereka antara kufur dan Islam, antara syirik dan tauhid, adalah tauhidul uluhiyah. Ya, dan ini adalah merupakan inti pembahasan yang akan dibahas di dalam kitab tauhid. Sehingga judul dari kitab tauhid itu sendiri yang dimaksud adalah tauhid khas, yaitu tauhidul uluhiyah. Ya, makanya beliau memberikan judul kitab ini kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, dan itu diambil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi dialog antara beliau dengan Mu'adz bin Jabal al-Himar. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Kata Mu'adz bin Jabal, "Allah wa rasuluhu a'lam." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu mereka beribadah, yaitu mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini yang dimaksud dengan kitab tauhid. Adapun jenis yang ketiga yaitu tauhid al-asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani dan menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya sendiri di dalam kitab Allah, dan apa saja yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa takwil dan ta'til, tanpa takyif dan tanpa tamthil. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah mengarang kitab-kitab khusus dalam permasalahan ini. Di antara kitab itu adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Demikian pula di sana ada beberapa kitab-kitab dari kalangan muasirin. Di antaranya Fadilatul Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala Al-Qawaidul Muthlah, yang insyaallah taala pun akan kita bacakan ya setelah kita telah menyelesaikan Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Dan juga di sana ada kitab-kitab yang lain. Ya.
Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqaf juga punya kitab tentang Sifatullahi Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga di sana ada salah seorang dosen Madinah, Muhammad bin Khalifah Tamimi, punya beberapa kitab juga dalam permasalahan nama-nama dan sifat Allah. Ada khusus pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga khusus pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu pula di dalam kitab-kitab para ulama yang kibar terdahulu, ulama salaf, ya, yang membahas sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Seperti kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalaka'i. Demikian pula kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Nah, dan kitab-kitab Syekhul Islam dari Majmu'ul Fatawa, dan demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam banyak kitab-kitab beliau seperti As-Sawa'iq Al-Mursalah, nah, fi Ghazwil Jahmiyah wal Mu'attilah, juga menetapkan berkenaan tentang nama-nama dan sifat Allah. Demikian pula kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah, di mana Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan dari athar as-salaf dalam menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Walhasil para ulama telah menulis dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini semua harus kita imani. Barang siapa yang menetapkan semua ini dan mengimaninya dengan keimanan yang benar, maka semakin sempurnalah keimanannya. Ya. Dan semakin sempurna yang dia miliki dari agama dan pengamalannya. Dan barang siapa yang berkurang atau terjadi penyimpangan, ya, dari satu hal dari jenis-jenis tauhid ini, maka di antara mereka ada yang berkurang imannya, dan di antara mereka pula ada yang menyebabkan imannya tersebut batal dan keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Ini tentang tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lawan dari tauhid itu adalah asyirik. Sebagaimana kita telah menjelaskan bahwa asyirik itu adalah ja'lu asy-syai'i syarikan lahu, menjadikan sesuatu sekutu bagi dia. Ya. Kalau misalnya ada seorang mengatakan asyraka fulanun fulanan fil amri, bahwa si fulan berbuat syirik kepada si fulan dalam satu urusan. Maknanya adalah ay ja'ala hadha fulanun syarikan li hadzal fulan, bahwa si fulan menjadikan sekutu bagi si fulan ini dalam suatu urusan. Ya. Maka barang siapa yang asyraka billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad ja'ala lillahi Subhanahu wa Ta'ala syarikan lahu fil ibadah. Maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan salah satu di antara sekian jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana tauhid terbagi, maka demikian pula syirik terbagi. Ada yang membagi menjadi dua bagian, ada pula yang membagi menjadi tiga bagian. Adapun yang mereka membagi menjadi dua bagian, yang ini juga merupakan qaul yang masyhur, mereka membagi syirik itu menjadi asyirkul akbar dan asyirku al-asghar. Ya. Asyirkul akbar wa syirku al-asghar. Nah, syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah keluar dari Islam dan menjadi seorang yang musyrik.
dan sifat syirik itu melekat pada dia. Adapun asyirkul asghar adalah merupakan kesyirikan ataukah wasilatu ila syirki billah, jalan menuju kepada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, seperti al-halif billah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, dan yang semisalnya. Nah, yang apabila seorang terjatuh, maka dia telah terjatuh ke dalam salah satu dari jenis-jenis kesyirikan, tapi sifat syirik itu tidak melekat pada dia secara keseluruhan, ya, sehingga dia tidak dikatakan musyrik, ya, secara keseluruhan, ya, sebab penamaan al-musyrik menunjukkan bahwa dia telah keluar dari Islam dan sifat syirik itu telah melekat pada dia. Adapun seorang yang terjatuh dalam syirik asghar, maka dia tidak keluar dari Islam dengan perbuatannya tersebut, sehingga tidak bisa dilekatkan nama al-musyrik, ya, pada dia disebabkan dengan perbuatan syirik yang dia kerjakan. Nah, dan sebagian para ulama ada yang menambah, ada asyirkul akbar, yang kedua asyirkul asghar, dan yang ketiga asyirkul khafi, ya, asyirkul khafi. Nah, asyirkul akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Yang dimaksud asyirkul akbar yaitu asyirkul akbar adz-zahir, syirik akbar yang zahir, ya, yang dikerjakan secara zahir. Seperti apa misalnya, kawan? Menyembah patung, ya, menyembah berhala. Nah, ya, itu zahir ibadahnya. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Yang kedua asyirkul asghar adz-zahir, syirik kecil yang zahir, ya, nampak. Seperti yang telah kita contohkan, al-halif billah bighairillah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis yang ketiga yang disebut asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, ya, yang tidak zahir. Sebab al-khafi lawan dari zahir. Nah, asyirk al-khafi ini ada yang mengeluarkan dari Islam, ada juga yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, ya, ada yang mengeluarkan dari Islam, ada pula yang tidak mengeluarkan dari Islam, syirkul khafi. Nah, berarti apa? Dari asyirkul khafi ada yang akbar, ada pula yang asghar. Yang termasuk asyirkul khafi al-akbar adalah perbuatan riya, seperti riyanya al-munafiqin, ya, seperti riyanya orang-orang munafik. Nah, kenifakan yang mereka lakukan dengan sifat riya yang ada pada mereka, riyanya itu menyebabkan pula mereka keluar dari Islam. Ya, seluruh ibadah yang mereka kerjakan semata-mata riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas. Di saat mereka bangkit untuk salat, mereka salat dalam keadaan bermalas-malasan. Semata-mata tujuan mereka untuk salat bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk memperlihatkannya kepada manusia. Riya semata. Nah, riya yang jenis ini hampir tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang melakukannya. Ya, dan tidak sepantasnya seorang melakukan dia seperti ini dikatakan sebagai seorang muslim.
Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan riya yang seperti ini adalah riyaul munafiqin. Riyanya orang-orang munafik. Jenis yang kedua riya adalah riya al-muslimin. Riya yang dilakukan oleh sebagian dari kalangan kaum muslimin. Ya. Nah, riya yang jenis inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis Mahmud bin Dabit yang telah kita bacakan sebelumnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan, di antara yang aku khawatirkan terhadap umatku ini adalah syirik kecil, yaitu ar-riya, beribadah agar kemudian diperlihatkan kepada manusia, agar manusia tersebut memberikan pujian kepada dia. Inilah yang disebut dengan asyirku al-khafi. Maka ikhwan fillah azakumullah, sebagaimana tauhid terbagi menjadi 3, dan demikian pula asyirik juga terbagi menjadi 3 bagian. Dan tentang pembagian tauhid tersebut adalah merupakan pembagian yang sabit di dalam Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah menjadi ijma' para ulama. Ya. Sehingga tidaklah mereka yang merendahkan pembagian ini ataukah mengkritik pembagian ini, ya. Wallahu a'lam bishawab, apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Naam, yang menyatakan bahwa pembagian ini pembagian bid'ah. Baik. Ini adalah perkara-perkara taksimat. Terkadang memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada penyebutan secara sharih tentang pembagian itu. Walaupun secara isyarah telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah yang pertama, yaitu suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, alhamdu. Ini apa ya kawan? Tauhid apa ini? Tauhid alhamdu. Al-asma' wa sifat. Sifat alhamd lillahi. Tauhid apa ini? Al-asma' wa sifat aydan, dan juga termasuk tauhid al-uluhiyah, itsbatul uluhiyah lillah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, tauhid ar-rububiyah, Rabb, Rabbil alamin. Nah, satu ayat ini saja sudah terkandung 3 macam jenis tauhid. Ya, belum lagi ayat yang berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, al-asma' sifat, Maliki yaumiddin, tauhid ar-rububiyah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid al-uluhiyah. Nah, ya. Sehingga ini ikhwan fillah azakumullah, pembagian ini adalah pembagian yang sabit, dan para ulama membagi dengan pembagian yang demikian berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ya, dari surah yang pertama dan demikian pula di dalam surah-surah yang lainnya. Nah, dan tauhid yang menjadi inti dari 3 macam jenis tauhid ini, sebagaimana kita sebutkan, adalah tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu, perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Rasulnya untuk diserukan pada umat, maka yang disuruh adalah tauhidul uluhiyah, yang akan mengeluarkan mereka dari kesyirikan. Demikian pula perintah yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah perintah tauhid al-uluhiyah. Dalam suratul Baqarah, perintah yang pertama yang Allah sebutkan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam ya Abdul Halim. In kunta na'sanan fatawadda. Tafadhal. Fahimtum ya ikhwan? Wa qaulullahi ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, al jinna, tidaklah aku menciptakan jin, wal insa, dan manusia. Al jin adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api. Ya. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min tin. Al-jin dinamakan dengan al-jin, ya, yang biasanya istilah di dalam bahasa Arab kalau terkumpul jin dan nun, ya, selalu berarti sesuatu yang tidak terlihat, tertutupi. Nah, oleh karena itu dinamakan majnun. Majnun, kenapa apa? Karena tertutupi. Apa yang tertutup? Akalnya. Sehingga dinamakan majnun. Ya. Jin, nun. Nun. Disebut syurga dengan apa? Al-jannah. Kenapa disebut jannah? Ya, disebabkan karena alam tersebut, surga itu terhalangi oleh kita. Dan kita tidak bisa mengetahui hakikat pasti keadaan daripada surga tersebut. Apa yang kita pikirkan, surga itu jauh lebih nikmat. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Demikian pula jin dinamakan al-jin karena tertutupi pandangan manusia dari melihat mereka. Ya. Karena mereka memiliki alam tersendiri, mereka mempunyai lingkungan tersendiri, mereka memiliki negara tersendiri, mereka mempunyai kecamatan sendiri yang berbeda dengan manusia. Nah, walaupun sama dalam hal at-taklif, dalam hal mukallafnya, bahwa mereka diberikan beban dan mereka diberikan akal untuk membedakan yang hak dan yang batil, untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang salah. Sehingga mereka pun tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan tujuannya sama dengan tujuan penciptaan manusia. Manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini dengan penyebutan al-ins. Ya, kata para ulama, kenapa disebut manusia itu al-ins atau al-insan? Sebagian mereka mengatakan sebab itu berasal dari kata al-uns. Sebab yang namanya manusia itu tidak bisa hidup kecuali dengan cara al-mu'anasah, ya. Al-uns, ya, jinak, ya, istilahnya mereka sulit kehidupan mereka kecuali dengan apa? Saling bantu membantu, ya, bersosialisasi di antara mereka, bermasyarakat. Nah, ya, yang ini membantu yang lain, yang miskin juga membantu yang kaya juga membantu yang miskin. Sehingga dari sini mereka dinamakan al-ins. Dan mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tin, sebagaimana yang telah antum ketahui tentang asal penciptaan nenek moyang manusia, yaitu Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, melainkan. Ini namanya apa? Istitsna. Ya. Dan kalau perkataan itu hanya sampai kepada
wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Titik. Betul enggak? Hah? Kata. Berarti kalimat ini apa? Kurang kan? Dilengkapi dengan apa? Setelah illa. Ya. Dia akan menjadi lengkap kalau ditambah dengan apa yang setelah illa. Paham tuh? Nah, illa liya'budun baru kemudian bisa difahami. Ya. Berarti istitsna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini namanya istitsna apa? Hah? Mufarragh. Ahsant. Namanya istitsna mufarragh. Ya. Nah, kalau misal dikatakan ma jaa illa Zaidun. Antum yang mengatakan ma jaa, mana fa'ilnya mana? Nah, setelah illa fa'ilnya. Oh, ini berarti istitsna mufarragh. Nah. Istitsna mufarragh. Ya. Nah, di dalam ayat ini juga istitsna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya istitsna mufarragh, ya. Dalam artian tidak sempurna kalam itu kecuali dilengkapi dengan yang setelah illa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan, ya. Maksudnya apa? Melainkan aku ciptakan mereka liya'budun. Lam di sini menurut ahli nahwu namanya apa? Tahir. Apa? Lamul amr. Ya Hudzaifah. Lamul ta'lil barakallahu fik. Liya'budu. Nah. Kan lamul amr. Lamu ta'lil menurut ahli nahwu. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah mereka punya nama lain. Mereka tidak menamakan lam di sini lamu ta'lil. Ya. Tapi mereka menamakan lam yang terdapat di dalam ayat ini namanya lamul hikmah. Ya. Lam al-hikmah. Sehingga mereka mengartikan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan hikmah agar mereka beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, liya'budu. Nih. Dan lamul hikmah atau menurut ahli nahwu namanya lamul ta'lil. Ya. Ini menyimpan an mudmarah. Berarti dia dalam keadaan mansub. Dan tanda nasabnya mana ya ikhwan? Hadfu an-nun. Nah, nun kok ada di sini? Nun apa ini ya Akhi Abdul Fattah? Nun apa ini? Nunul wiqayah. Asalnya apa? Liya'budu ni gitu. Ada ya-nya. Nah, akan tetapi dihapusnya ya takhfifan. Nah, ya dihapus di dalam ayat ini takhfifan. Dalam rangka untuk meringankan. Ya. Sehingga makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengertian ibadah insyaallah taala akan kita sebutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Yang jelas bagi antum barakallahu fikum dihafal insyaallah taala sampai kepada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, mungkin sebagian cetakan itu ya, matan itu tidak lengkap ya. Tidak disebutkan seperti wasiat 10 itu hanya sedikit saja yang disebutkan. Nah, ya. Ahsan antum tambah gitu dari ya, diberikan tambahan. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.